saya pastikan hari ini dalam rapat paripurna akan ada pengesahan RUU Omnibus Law. Lama-lama pada tahun kedua itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Marak demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi hari ini pulang kampung ke Solo. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh penguasa di negeri ini, ada eksekutif, yudikatif, bahkan termasuk aparat. Kita sampaikan bahwa aksi kita turun ke jalan karena kita dipaksakan, kawan-kawan. Aksi kami turun ke jalan atas dasar kewarasan dan keberpihakan kita terhadap rakyat, kawan-kawan. Rezim Jokowi ingin merampas upah buruh di Indonesia, membunuh kaum tani, membunuh kelas buruh secara perlahan-lahan dengan kemiskinan. Sudah waktunya seluruh rakyat dan pemuda mahasiswa menyatakan dengan tegas bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi rakyat Indonesia, bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi seluruh pemuda mahasiswa. Presiden Jokowi pembohong, silakan kawan-kawan. Jokowi, kau pengkhianat, kau pembohong Jokowi. Sudah tak punya lagi yang namanya hati nurani, kawan-kawan. Marak demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi hari ini pulang kampung ke Solo. Presiden Joko Widodo diberitakan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah pada Rabu hari ini. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Mahmudin membenarkan bahwa Presiden berada di Solo. Presiden bertolak ke Solo melalui jalan darat dari Yogyakarta. Hari ini Presiden full agenda internal di Istana Bogor mengadakan rapat secara virtual, baru sore harinya Presiden terbang ke Jogja untuk kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Solo. Ujar B kepada wartawan. Presiden ke Solo di tengah maraknya demo menentang Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia. Hari ini BEM seluruh Indonesia demo besar-besaran tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 8 Oktober adalah puncaknya. BEM seluruh Indonesia bersatu. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Kamis 8 Oktober 2020 untuk menggugat pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam unggahan bertajuk Seruan Aksi Nasional di laman akun Instagram resminya, BEMSI menyerukan agar mahasiswa di berbagai daerah bergabung dalam unjuk rasa yang digelar di Istana Rakyat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seruan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti aksi nasional yang diadakan pada Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Rakyat. Demikian unggahan dari BEMSI sebagaimana dikutip dari Instagram resminya. BEMSI berpandangan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah simbol matinya hati nurani para anggota dewan. Kata BEMSI, menjadi korban adalah buruh atas kerakusan penguasa yang menyuburkan oligarki. Maka sampailah ke seluruh pelosok negeri bahwa demokrasi kita telah mati. Di ujung seruan aksi tersebut, BEMSI mengutip penggalan puisi aktivis Wiji Tukul. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Demikian kata BEMSI. Sejak Selasa 6 Oktober 2020, platform media sosial khusus Twitter telah diramaikan aneka topik dan tagar untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Pagi ini, Rabu 7 Oktober 2020, pantauan tim teknosuara.com, topik anak STM muncul dan menduduki trending topik Twitter Indonesia dengan jumlah cuitan sebanyak lebih dari 7.300 tweet. Hal ini bersangkutan dengan ajakan untuk melakukan aksi di depan gedung DPR dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja. Beberapa pengguna terlihat mencuitkan foto dengan tajuk STM bergerak. Ajakan demo ini mengingatkan warganet
pengguna Twitter atas aksi yang dilakukan anak-anak STM pada September 2019 ketika bergabung dengan para mahasiswa saat menolak RUU KUHP. STM Avenger sedang dirindukan penduduk negeri. Begitulah tulis akun dari 2M Bob Z17. Tak hanya itu, beberapa warganet juga menyoroti kerjasama yang terjalin antar sesama warganet. Umumnya, penggemar K-pop sering menguasai trending topik Twitter karena idolanya dan kini membantu menaikkan tagar yang berhubungan dengan penolakan RUU Cipta Kerja. Seperti akun dari Az-Zahra, ditunggu nih anak-anak STM ngebarbar lagi di depan gedung DPR. Rabbi Mokesano, anak STM tunjukkan pesonamu, kalian sudah lama libur, sudah waktunya turun ke jalan. Saya lebih percaya anak STM daripada DPR RI. Kita yang bolos, dia yang brengsek. Hashtag DPR RI hianati rakyat. Begitulah cuitan dari Tan_Markona 2. Tak hanya itu, Andi Warseso, setelah di jalanan tiba-tiba kita di backup oleh anak STM, di medsos kita di backup oleh K-popers. Inikah pertolongan dari Allah itu? Selain anak STM, beberapa topik dan tagar yang menduduki trending topik Twitter lainnya mencakup Undang-Undang Cipta Kerja, hashtag Mosi tidak percaya DPR RI, hashtag Puan Maharani, hashtag Omnibus Law rugikan rakyat, hashtag Kartu Merah Omnibus Law, hashtag Indonesia dalam bahaya, hingga tagar Stop rugikan rakyat. Presiden bertolak ke Solo untuk ziarah ke makam sang ibu. Usai berziarah, Presiden kembali ke Jogja untuk menginap di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ia menambahkan, Presiden menginap di Istana Kepresidenan Yogyakarta karena pada Kamis akan melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau lumbung padi berskala luas atau food estate. Bay membantah bahwa kegiatan Jokowi di luar kota berkaitan dengan rencana aksi unjuk rasa buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober. Menurutnya agenda Presiden ke Palangkaraya sudah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari, di mana hal ini tidak berhubungan dengan aksi buruh. Agenda Presiden untuk food estate sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan aksi pada 8 Oktober. Presiden memang concern kepada ketahanan pangan nasional karena seperti peringatan FAO dan resiko kelangkaan pangan akibat pandemik. Jadi memang Presiden ingin meninjau langsung progres dari food estate. Sebelumnya sejumlah elemen buruh akan melanjutkan aksi unjuk rasa pada Kamis 8 Oktober. Bahkan sebagian akan berunjuk rasa di depan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Yaitu Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan aksi mogok nasional serentak sebagai bentuk proses, yaitu protes kaum buruh atas disahkannya RUU Cipta Kerja akan terus berlanjut. Dirinya membantah jika ada yang mengatakan apa yang dilakukan buruh adalah mogok kerja secara ilegal. Adapun dasar hukum mogok nasional dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, khususnya pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Dasar hukum mogok nasional yang akan dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan catatan KSPI, aksi mogok hari pertama dilakukan di berbagai daerah industri seperti Serang, Cilegon, Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Bandung, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Mojokerto, Lampung, Medan, Deli Serdang, Batam, Banda Aceh, Banjarmasin, dan Gorontalo. Menurut Said Iqbal, aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Aksi ini dilakukan semata-mata untuk meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan Omnibus Law, karena di dalamnya ada persoalan mendasar seperti pengurangan pesangon, karyawan kontrak, dan outsourcing seumur hidup, UMSK dihilangkan. Ada syarat khusus untuk penetapan UMK hingga potensi hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun bagi karena penerapan kontrak dan outsourcing. KSPI juga menghimbau agar buruh yang melakukan aksi tetap mengutamakan kesehatan agar tidak terpapar COVID-19 dengan tetap menggunakan masker di lokasi aksi dan menjaga jarak di antara masa aksi. Tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu.